Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, untuk kajian ini masih tadi saya bilang ada dalam kitab Nasoihul Ibadnya Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani ada ungkapan begini. An Aliin radhiyallahu anhu man kana fi thalabil ilmi kana fil jannatu fi thalabihi wa man kana fi thalabil ma'siyati kana tin naru fi thalabihi. Secara umum bahasa oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani ini mencantumkan ungkapan Sayyidina Ali yang menarik ini, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Di sini dibilang oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani atau beliau tulis An Aliin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal banyak dan sering ketika menyebut nama Sayyidina Ali dengan qarramallahu wajhah. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara, ya kan kita suka dengar itu, kita suka baca itu Sayyidina Ali qarramallahu wajhah. Tapi di sini radhiyallahu anhu gini. Kalau semua sahabat, siapapun sahabat itu kita tarodikan, kita radhiyallahu anhu kan. Mudah-mudahan Allah memberikan keriduan, maksudnya gitu tarodi. Makanya orang itu kalau baca sholawat kemudian digandeng dengan menyebut nama sahabat atau secara umum aja wassahabat atau ashab, itu berarti sahabat yang dari masih Nabi ada, ya, beliau berjuang bersama Nabi, atau ketika Nabi mau wafat baru masuk Islam, itu sahabat. Jadi bahasa mudahnya sahabat itu yang ketemu fisik dengan Nabi dan beriman. Mau ketemu dengan Nabi lama atau ketemu dengan Nabi sebentar, itu sahabat. Tapi tadi saya bilang hebatnya sahabat itu selalu didoakan oleh umat Islam di seluruh dunia setiap saat. Makanya wa ala alihi wa sahbihi, makanya semua sahabat itu selalu didoakan, makanya ditarodikan, diradhiyallahu anhu kan gitu. Nah, jadi maksudnya radhiyallahu itu mudah-mudahan Allah memberikan keriduan. Nah, tapi dari sebegitu banyak sahabat yang dikarramallahu wajhah kan itu cuma Sayyidina Ali. Kan enggak ada An Abi Bakar atau Abu Bakar As-Siddiq karramallahu wajhah, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman kan enggak ada qarramallahu wajhah, tapi Sayyidina Ali baru qarramallahu wajhah. Seperti sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Umar, banyak. Pokoknya sahabat semua enggak ada yang dikarramallahu wajhah kan, tapi radhiyallahu aja. Ini sebagai mukadimah ungkapan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani menyebut An Ali radhiyallahu anhu. Salah satu penyebabnya, kata ulama begini, kalau sahabat-sahabat yang lain itu nyebutnya masuk Islam, mu'alaf kalau bahasa sekarang. Sahabat-sahabat yang lain artinya apa? Ketika beliau masuk Islam itu memang umurnya sudah, ya kalau bahasa saya ini sudah balik, udah tua gitu. Bahkan ada yang masuk Islam itu udah di usia senja, makanya mu'alaf. Tapi Sayyidina Ali bukan masuk Islam, emang dari masa kecil, masa bocah gitu, dia ikut bersama Nabi. Makanya sering disebutkan dalam sejarah dari golongan anak-anak nyebutnya yang mengikuti Nabi dan masuk Islam itu adalah Sayyidina Ali. Jadi intinya nih, kalau sahabat-sahabat yang lain yang pada masuk Islam itu nyebutnya masuk Islam, itu bisa jadi sebelumnya pernah nyembah berhala gitu. Maaf sekali lagi, ini namanya masa lalu ya, rekam jejak manusia kan pasti beda-beda. Ada yang pernah mungkin berbuat maksiat, pernah berbuat dosa dan sebagainya. Tapi ketika ada dakwah Islamiyah, beliau pada masuk Islam. Itu disebut namanya sahabat-sahabat yang lain masuk Islam itu ya ada rekam jejak, ada masa lalu ya mungkin yang disebut kelam dan sebagainya. Tapi ketika sudah menjadi sahabat, itu menjadi orang yang mulia. Tapi untuk Sayyidina Ali itu bukan masuk Islam, Islam memang dari masih anak-anak sudah mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan itulah salah satu ketika kenapa para ulama menyebut
karramallahu wajhah, bukan radhiyallahu. Tapi di radhiyallahu kan juga nggak apa-apa seperti diungkapkan oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Ini maksud saya bahwa kenapa kok Sayyidina Ali kadang-kadang dibilang karramallahu wajhah, kadang dibilang radhiyallahu. Itu seperti itu alasannya. Baik. Sekarang ucapan Sayyidina Ali ini, man kana fi thalabil ilmi kanat al-jannatu fi thalabi. Siapa saja yang mencari keilmuan, maka dia mencari untuk mencapai surga. Saya ulang, mencari ilmu, menuntut ilmu sama juga dia mencari surga. Kebalikan, saya teruskan aja. Wa man kana fi thalabil ma'siyati kanatin naru fi thalabi. Kalau seseorang itu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, mencari perbuatan yang dilarang dalam agama, sama juga dia mencari untuk mencapai neraka. Ini kan hebat, ungkapan indah. Kalau dia mencari ilmu, sama juga dia mencari untuk mencapai surga. Jadi trik ya, cara di antara untuk mencapai ke surga itu adalah menuntut ilmu, datang ke majelis taklim gitu. Tapi di waktu bersamaan, kalau pengen mencari neraka, ya berbuat maksiat, berbuat dosa. Itu maksud saya tadi gitu. Berarti orang yang datang ke majelis taklim, orang yang menuntut ilmu, itu sama juga dia mencari surga. Nah ini yang tadi saya bilang, ungkapan yang menarik. Berarti kalau orang belajar menuntut ilmu, dimanapun dan bagaimanapun dia menuntut ilmunya, itu sama juga dia mencari ke surga. Ketika orang berbuat maksiat, sama juga dia mencari untuk neraka. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, begini. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis maupun dalam ungkapan para ulama sering dibicarakan masalah surga dan neraka. Ini kita masuk akidah. Di dalam Al-Quran bicara masalah surga dan neraka banyak. Di hadis bicara masalah surga dan neraka banyak. Termasuk ungkapan-ungkapan para ulama, termasuk ungkapan Sayyidina Ali di sini. Kalau istilah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sekali lagi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa bicara masalah surga dan neraka itu kaitannya tentang keyakinan. Kalau bicara masalah keyakinan berarti masalah batin. Kalau bicara masalah batin berarti bicara masalah akidah. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengistilahkan bahwa keyakinan tentang surga dan neraka itu ada 3 macam. Ada 3 tahap. Ada 3 trik, maksud saya, cara, tahap atau macam. Kata beliau, ketika kita tahu tentang surga dan neraka, ini melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui keterangan para ulama, itu namanya ilmu yaqin. Nah berarti kita sadar nih bahwa Bapak saudara-saudara yang sekalian, kalau kita mendengar, kita membaca di Al-Quran ada surga dan neraka, di dalam hadis juga ada, keterangan para ulama juga ada tentang surga dan neraka, itu baru tahap ilmu yakin. Baru tahap yang pertama itu ilmu yakin. Makanya sokone wong, semuanya kita ini masih hidup, kita yakin adanya surga dan kita yakin adanya neraka. Nah keyakinan ini nih level yang pertama, yaitu ilmu yakin. Dan yang penting, orang ibadah, orang berbuat baik atau beramal soleh, itu ada surga dan neraka, itu salah satu motivasi. Orang ibadah motivasi untuk mencapai surga dan waktu bersamaan untuk terhindar dari neraka. Kita tuh hidup harus ada motivasi. Kalau orang sekarang nyebutnya biar ada keren, cita-cita, ada harapan. Makanya kita ibadah itu bukan hanya bersyukur aja. Kalau bersyukur aja itu levelnya para ulama, bahkan levelnya para nabi, abdan syakur. Tapi level kita boleh ketika kita ibadah itu ingin mencapai sesuatu, harapan atau cita-cita itu ingin masuk surga. Makanya tadi kita yakin adanya surga, kita yakin adanya neraka, itu level yang pertama, namanya ilmu yakin. Sekali lagi, ilmu yakin itu sangat-sangat penting. Sebab kalau kita tidak punya keyakinan tentang adanya surga dan neraka,
maaf di bahasa saya, bisa jadi kita beramal soleh itu nggak ada motivasinya, nggak ada penyemangatnya. Tapi kita melakukan ibadah puasa, kita ibadah sholat, kita ibadah haji dan sebagainya itu karena ada penyemangatnya. Dan di antara penyemangatnya itu dijanjikan masuk surga, terhindar dari neraka. Itu yang pertama. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, keyakinan yang pertama adalah ilmu yakin. Dan kita ini semua. Yang kedua ada namanya ainul yakin. Nah, ainul yakin ini dilakukan oleh semua manusia termasuk kita nanti. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saya sebutnya nanti. Kenapa saya bilang nanti? Ainul yakin itu keyakinan yang nyata. Ain itu kan mata. Jadi keyakinan yang nyata, bahasanya bisa dilihat, itu disebut namanya ainul yakin. Makanya nanti semua, saya bilang semua ya, sekali lagi nanti. Ketika manusia semuanya pada mati, itu nanti di padang mahsyar akan diperlihatkan tentang nikmat-nikmatnya surga dan akan diperlihatkan tentang siksaan-siksaan neraka. Jadi kalau bahasa kita apa? Kita ditampakkan. Kalau mungkin orang dulu nyebutnya apa? Kalau kita istilahnya kalau nonton film layar tancap. Kalau sekarang kan film udah di TV semua atau di bioskop. Kalau dulu ada istilahnya layar tancap. Oh, di Cidodo ada tuh layar tancap dulu. Sama rumahnya ada Cipete. Ya, di lapangan. Kalau ada bukan di lapangan, di empang. Pokoknya ada layar tancap dah. Jadi begitu ditampakkan. Gitu. Ditampakkan surga tentang nikmat-nikmatnya, ditampakkan neraka tentang siksaan-siksaannya. Kita semua nanti ditampakkan itu. Nah, ketika kita ditampakkan tentang nikmat dan nikmatnya surga dan siksaan neraka, itu namanya ainul yakin. Tahap yang kedua itu ainul yakin. Semua sekabehan manusia, semuanya manusia bakal melihat itu. Nah, yang itu tuh bapak-bapak saudara-saudara sekalian, ini jangan akidah nih. Ketika kita ditampakkan tentang nikmatnya surga, semuanya orang pengen pada masuk surga. Orang ditampakkan nikmatnya, ya Allah saya pengen banget masuk situ tuh gitu, pengen banget masuk surga itu dilihatin semuanya. Dan di antara kehebatan di surga itu kenikmatannya apa? Ini bapak-bapak saudara-saudara termasuk saya nih. Anak sama orang tua itu diketemukan di surga. Suami istri diketemukan di surga. Teman termasuk kita nih yang kita lagi hidup kumpul gini nih, itu nanti kalau semuanya pada masuk surga ketemu lagi. Makanya di dalam surat Yasin ada ayat yang berbunyi hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqin. Suami sama istri kalau sama-sama masuk surga ketemu, anak sama orang tua kalau sama-sama masuk surga ketemu, teman ketemu, tetangga ketemu. Itu namanya hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqin. Itulah hebatnya di antara surat Yasin, mengingatkan bahwa orang kalau sudah masuk surga itu ketemu lagi bagaimana ketika dia ketemu di dunia. Makanya tadi ketika ditampakkan surga pada pengen ketemu lagi dengan orang tua, pengen ketemu lagi dengan saudara, pengen ketemu lagi dengan tetangga, pengen ketemu lagi dengan teman dan sebagainya. Itu salah satu kenikmatan surga itu begitu. Makanya orang sebenarnya pada pengen masuk surga. Kebalikan, ditampakkan tentang siksaan neraka, semuanya pada ogah. Kalau bahasa kita mendingan dia kabur dong, kita tidak ngelihat. Kalau ditampakkan tentang siksaan neraka, jadi kebalikan, kontradiksi ini. Ketika ditampakkan surga pada masuk surga, ketika ditampakkan siksaan neraka pada kabur, pada ogah. Jangan sampai masuk situ gitu. Nah, itu disebut namanya ainul yakin. Tahap yang kedua. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, bapak-bapak saudara-saudara sekalian, istilah keyakinan ini nanti ketika semua manusia dihisab, nyebutnya dihisab itu diminta pertanggungjawaban apapun yang dilakukan, apapun yang dia punya ketika hidup di dunia. Nah, ketika dihisab itu, terus ada manusia yang berhak masuk surga, dimasukin ke surga. Mudah-mudahan kita semua nih ya, bapak-bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan nanti setelah hisab kita termasuk orang yang atau golongan orang yang dimasukkan ke surga. Akhirnya dimasukkan ke surga.
Dan mereka, saya nyebutnya mereka, bukan kita. Mereka yang setelah dihisab ternyata berhak masuk neraka, dimasukin ke neraka. Jadi bahasa mudanya, yang berhak masuk surga dimasukin ke surga, yang berhak masuk neraka dimasukin ke neraka. Enggak ada kebalik. Apa Pak? Enggak kebalik. Orang berhak masuk surga dimasukin ke neraka, maksud gitu. Orang yang berhak masuk neraka dimasukin ke surga, enggak ada ketukar, enggak ada kebalik. Makanya saya nyebutnya berhak. Masuk surga, dia masuk surga. Masuk neraka, dia masuk neraka. Nah, ketika penghuni neraka, penghuni surga masuk ke tempatnya masing-masing, itu disebut namanya hakul yakin. Nah, level yang ketiga yang terakhir adalah hakul yakin. Jadi ilmu yakin tentang surga neraka kita di dunia, tahu melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui keterangan para ulama. Ketika nanti orang sudah mati di pada masa dikatakan surga dan neraka, itu namanya ainul yakin. Dan ketika masuk ke surga dan mereka masuk ke neraka, disebut namanya hakul yakin. Saya analogi biar gampang begini, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Kita tahu dari dulu nih, orang Indonesia itu di Jakarta ada namanya Monas. Ya paling gampang kita lihat. Nah, ketika ada orang Indonesia tahu di Jakarta ada namanya Monas, dia belum pernah sono. Itu namanya ainul mulyani. Di Jakarta ada Monas, gitu. Tapi dia tahunya melalui cerita dari orang, atau dilihat di TV, atau dengar di radio, atau mungkin dibaca koran. Di Jakarta itu ada namanya Monas, Monumen Nasional. Itu disebut namanya ilmu yakin. Kemudian ketika dia ke Jakarta, ke Jalan Tamrin, atau mungkin di Jalan Muis, kelihatan ada tugu Monas. Oh, itu tuh yang namanya Monas, gitu. Yang ada ceritanya, yang ada gambarnya, yang ada beritanya. Kalau malam-malam cuma didengar aja, dia baca aja, atau dilihat di TV. Kalau sekarang dilihat langsung, namanya ainul yakin. Nah, ada kesempatan masuk ke area Monas, bahkan ada kesempatan untuk masuk ke dalamnya, itu namanya hakul yakin. Jadi intinya keyakinan, cara yakin itu ada 3 model, 3 macam. Ilmu yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, kembali dalam kajian kita di sini. Memang ini ada korelasinya terus ya, bicara masalah akidah. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis termasuk ungkapan oleh Imam Nawawi yang berkaitan dengan ungkapan Sayyidina Ali bahwa ada surga dan neraka, dan salah satu cara untuk mencapai ke surga itu adalah fi thalabil ilmi, mencari keilmuan. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini tahap terakhir ya. Nanti soal kita bertanya jawab. Kalau mungkin ada pertanyaan ya. Yang terakhir ini, kenapa Sayyidina Ali, di bahasa kita tilik, kita kejar. Kenapa Sayyidina Ali mencontohkan untuk mencapai ke surga itu fitolabil ilmi, menuntut ilmu, enggak mencontohkan sholat, enggak mencontohkan puasa, enggak mencontohkan zakat, bahkan enggak mencontohkan haji. Hebatnya ini. Kata beliau fitolabil ilmi, menuntut ilmu. Bapak-bapak, saudara-saudara, gini, orang menuntut ilmu, saya bilang wong, jadi wong Jawa, man itu isi mausul, man utawi sopone wong, cara ngajar orang Jawa. Siapa saja yang menuntut ilmu itu sebelum dia mendapatkan keilmuan itu sudah bersyukur kepada Allah. Ini bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi orang datang ke majelis taklim, belum dia mendapatkan keilmuan itu sudah bersyukur kepada Allah. Apa bersyukur kepada Allah? Mensyukuri nikmat akal. Kata Kiai Haji Wahid Hashim, ini putra sulung daripada Mbah Hashim Asy'ari, atau tidak lain beliau adalah bapaknya Gus Dur ya. Kata Kiai Wahid Hashim, nikmat Allah itu banyak banget. Kalau orang Jawa nyebutnya wakeh tenan. Jadi nikmat Allah itu wakeh tenan, banyak banget. Tapi di antara nikmat Allah yang besar itu akal. Ini fisik kita nih, ini nikmat Allah. Kita punya harta, itu nikmat Allah. Kalau kita punya istri, nikmat Allah.
Seorang istri punya suami, nikmat Allah. Punya anak, nikmat Allah. Punya cucu, nikmat Allah. Punya pekerjaan, nikmat Allah. Pokoknya apa saja kita miliki, baik yang melekat dalam tubuh kita maupun di luar tubuh kita, itu namanya nikmat Allah. Tapi di antara nikmat Allah yang besar, bukan terbesar, nikmat Allah yang besar adalah akal. Makanya kalau orang belajar, orang menuntut ilmu, orang harus majelis taklim, gitu saya bilang, belum aja dapetin ilmu itu udah bersyukur. Apa? Bersyukur mensyukuri nikmat akal. Bapak-bapak, saudara-saudara, makanya secara umum bicara masalah akal nih. Orang itu kalau berakal sempurna ya, itu wajib ibadah. Kalau akalnya sempurna, wajib ibadah. Ibadah apa aja kita? Sholat, puasa, zakat, kayak kemarin Ramadan lah kita wajib puasa atau wajib mengeluarkan zakat fitrah. Pokoknya orang yang berakal wajib ibadah, gitu lah. Tapi kebalikan, orang yang akalnya udah enggak sempurna alias pikun, enggak wajib ibadah. Di sini kan jelas perbedaannya. Orang yang berakal wajib ibadah, orang yang udah enggak berakal, artinya udah enggak sempurna akalnya, enggak wajib ibadah. Kalau orang pikun itu enggak sempurna akalnya, tapi bukan dibikin, bukan dibuat-buat, akan tapi sudah kausalitas, sudah hukum alam. Makanya kalau orang pikun enggak wajib ibadah, tapi mulia. Orang kalau udah pikun kan enggak sempurna akalnya, enggak ibadah, itu mulia. Tapi kalau akal sempurna dia enggak ibadah, itu hina, dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Enggak mensyukuri. Makanya di masyarakat bapak-bapak sudah kalau ada orang pikun enggak ibadah, emang udah enggak wajib. Tapi kalau akal masa sempurna enggak ibadah, masya Allah luar biasa tuh. Hina dan dihina oleh Allah, bukan oleh kita, oleh Allah. Makanya kalau ada kemarin bulan Ramadan, contoh doang nih, di bulan Ramadan ada orang Islam udah wajib puasa, terus dia puasa 1 bulan penuh, 1 bulan kagak puasa Ramadan. Kemudian setelah Lebaran dia minta maaf, maafin saya, maafin saya. Kan kita tanya, kalau cara orang Betawi begini, kenapa lo minta maaf? Maafin ya, kemarin saya 1 bulan kagak puasa. Lah kagak ada urusan. Dia nggak puasa masa minta maaf sama kita. Itu urusannya kepada Allah. Nggak ada urusan kita. Sama juga ada orang kagak sholat. Nggak sholat subuh contohnya. Sebulan, mendingan sebulan. Pokoknya dia kagak sholat subuh aja. Minta maaf sama kita, nggak ada urusan. Karena urusan dia kepada Allah. Itu disebut tadi, ketika kita ibadah, itu sebetulnya kita sedang mensyukuri kesempurnaan akal kita. Makanya kita ibadah dari yang menjadi beban. Ada orang sholat subuh bosan. Saya bosan itu sholat subuh. Ada orang puasa Ramadan bosan puasa. Nggak ada. Kenapa? Sebab ketika dia puasa, dia sholat, itu mensyukuri nikmat Allah, kesempurnaan akal. Makanya nggak jadi beban. Coba kita nggak ada. Kita udah biasa ibadah, kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah nggak jadi beban. Mau ngantuk kayak, mau capek kayak, mau gak sehat kayak, tetap ibadah. Nah itu disebut namanya tadi bahwa Bapak saudara-saudara, di antara nikmat Allah yang besar itu adalah akal. Makanya orang datang ke majelis taklim itu sebelum dia dapetin ilmu aja, itu udah bersyukur pada Allah adanya kesempurnaan akal. Kalau orang akal kesempurna, boro-boro dia mau ngaji. Maaf di bahasa saya. Orang yang akalnya sempurna, boro-boro dia mau ngaji, dia mau hadir ke majelis taklim, dia pakai baju menutup aurat aja udah untung-untungan. Makanya orang kalau stres, orang kalau udah kesempurnaan akalnya, ya udah nggak ada rasa malu, udah nggak bakal menutup aurat dan sebagainya. Nah, bapak saudara-saudara itu sekalian, kalau tadi bahasanya orang datang ke majelis taklim itu sedang mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk akal. Makanya ketika kita melakukan perbuatan ibadah apa saja, itu adalah bukan menjadi beban, gitu lah intinya. Enggak jadi beban. Nah, karena kita ibadah itu bukan karena menjadi beban apa yang kita lakukan, tapi justru kita sedang bersyukur ada kesempurnaan akal. Sehingga ini saya tutup kajiannya. Bapak-bapak, saudara-saudara, berarti salah satu trik, salah satu cara untuk masuk surga adalah dengan
menuntut ilmu, datang ke majelis taklim. Ujung-ujungnya, saya dari terakhir ini, ujung-ujungnya semakin bagus ilmu seseorang, maka akan semakin bagus ibadah seseorang. Itu pedoman dan rumus. Orang ilmunya semakin bagus, mbokyo hendaknya ibadahnya pun semakin bagus. Jangan dibalik. Ilmunya bagus, ibadahnya down. Contoh gini, ilmu agamanya bagus, sholat enggak gitu. Ilmu agamanya bagus, puasa enggak. Itu kebalikan. Maka dibalik, semakin bagus ilmunya, maka semakin bagus ibadahnya. Otomatis semakin bagus ilmunya, maka akhlaknya pun harus semakin bagus. Jadi pedoman, ilmu semakin bagus, ibadah semakin bagus, ilmunya semakin bagus, maka perilakunya pun harus semakin bagus. Maka ilmu itulah sebagai pedoman untuk bagusnya ibadah seseorang, semakin mulianya akhlak seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk ini diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya